Terminal Tanah Abang berdenyut seperti jantung kota yang kelelahan. Asap knalpot menggantung rendah, bercampur bau keringat, solar, dan kopi murahan dari warung pinggir peron. Teriakan calo saling bertabrakan dengan suara roda koper yang diseret kasar. Di tengah hiruk-pikuk itu, orang-orang datang dan pergi tanpa saling menatap, seolah terminal ini bukan tempat manusia, melainkan mesin besar yang terus menelan nasib. Di sudut jalur becak, berdirilah seorang pria parubaya dengan tubuh yang tak lagi tegap. Kulitnya legam dimakan matahari, urat-urat tangannya menonjol seperti tali tua yang menahan beban hidup. Namanya Mang Sahli. Ia menggenggam setang becak berkarat, sementara rantai besinya berderit lirih setiap kali roda bergerak. Tak ada yang istimewa dari penampilannya, hanya tukang becak biasa yang nyaris tak terlihat di antara kerumunan. Namun mata Mang Sahli berbeda. Tatapannya tidak kosong seperti kebanyakan orang yang telah kalah oleh hidup. Ada sesuatu yang tertanam di sana, dingin, dalam, dan berat, seperti mata seseorang yang pernah melihat terlalu banyak darah untuk sekadar lupa. Setiap kali keramaian memantul di pupil matanya, seolah ia tak sedang melihat terminal hari ini, melainkan bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap kayuhan becak adalah hukuman yang ia terima dengan sadar. Nafasnya berat, punggungnya nyeri, tapi ia tak pernah mengeluh. Dalam pikirannya, rasa sakit itu adil. Ia merasa pantas menanggungnya. Setiap tetes keringat yang jatuh ke aspal adalah pembayaran kecil atas dosa-dosa lama yang pernah ia tebarkan di tempat yang sama, dosa yang dulu membuat banyak orang menunduk ketakutan saat namanya disebut. Tak ada yang tahu, di bawah kemeja lusuh yang warnanya hampir tak bisa ditebak, tubuh Mang Sahli penuh dengan bekas luka. Guratan panjang di lengan, cekungan di dada, dan bekas tusukan di bahu, semuanya bisu, tapi berbicara keras bagi siapapun yang mengerti bahasa kekerasan. Luka-luka itu bukan tanda kekalahan, melainkan sisa kejayaan kelam yang pernah menguasai terminal Tanah Abang dengan tangan besi. Kadang-kadang, saat senja mulai turun dan bayangan tiang terminal memanjang, Mang Sahli berhenti sejenak. Ia memandang lantai beton yang retak-retak, seolah mencari sesuatu yang tertinggal. Di sanalah dulu darah menetes. Di sanalah jeritan pernah memantul. Dan di sanalah ia pernah berdiri sebagai raja, ditakuti, dibenci, disembah, sekaligus dikutuk. Kini, tak ada yang menunduk padanya. Orang-orang melengos, menawar ongkos dengan nada kasar, atau sekadar melewatinya seperti angin. Anehnya, Mang Sahli justru merasa tenang. Ia percaya, dilupakan adalah bentuk hukuman paling pantas bagi seseorang sepertinya. Menjadi bayangan di tempat yang dulu ia kuasai adalah cara hidup menertawakannya sendiri. Namun terminal Tanah Abang tak pernah benar-benar lupa. Di antara denting rantai becak dan raungan mesin bas, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan, sebuah takdir lama yang bersiap bangkit. Mang Sahli belum mengetahuinya, tapi darah yang pernah ia tumpahkan di tempat ini belum selesai menuntut jawaban. Dan hari itu, di tengah keramaian, sejarah diam-diam mulai membuka mata. Nama itu sebenarnya telah lama terkubur, tertimbun oleh debu terminal dan ingatan orang-orang yang memilih melupakan. Namun di sudut-sudut gelap Tanah Abang, nama Mang Sahli masih hidup sebagai bisikan. Bukan sebagai tukang becak, melainkan sebagai bayangan masa lalu yang dulu membuat langkah preman paling bengis pun gemetar sebelum menjejak aspal terminal. 20 tahun silam, sebelum punggungnya membungkuk dan rambutnya memutih, Mang Sahli adalah hukum itu sendiri. Satu anggukan kepalanya bisa menyelamatkan nyawa, satu lirikan matanya bisa menjatuhkan hukuman. Terminal Tanah Abang berada dalam genggamannya, pedagang, calo, bahkan aparat yang memilih tutup mata. Ia tak hanya menguasai wilayah, ia menanamkan rasa takut yang tak terlihat tapi mencekik. Kekuasaan itu dibangun dari darah dan kesunyian. Mang Sahli tak banyak bicara, tapi setiap perintahnya dilaksanakan tanpa tanya. Mereka yang melawan tak pernah benar-benar pergi, nama mereka hanya berhenti disebut. Malam-malam terminal dulu sering diwarnai jeritan tertahan, lalu sunyi kembali seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dan di tengah semua itu, Mang Sahli berdiri tanpa ragu, percaya bahwa kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti dunia. Namun kekuasaan selalu mengundang pengkhianatan. Satu malam, saat ia lengah oleh rasa percaya, pisau datang dari arah yang tak ia duga. Bukan dari musuh, melainkan dari orang-orang yang dulu ia angkat sendiri. Darah mengalir, bukan di aspal, melainkan di punggungnya. Penjara menutup bab kejayaannya dengan dingin dan tanpa upacara. Tahun-tahun di balik jeruji bukan hanya menggerogoti tubuhnya,
tetapi juga memecah sesuatu di dalam dadanya. Ia menyaksikan wajah-wajah hancur, doa-doa yang tak pernah sampai, dan kematian yang datang tanpa makna. Di sana, Mang Sahli mulai memahami bahwa kekuasaan yang ia banggakan hanyalah lingkaran setan yang terus meminta tumbal. Ketika ia akhirnya keluar, dunia tak menunggunya. Terminal Tanah Abang telah berganti wajah, berganti preman, berganti penguasa. Tak ada yang menyambut, tak ada yang takut. Dan untuk pertama kalinya, Mang Sahli memilih tidak merebut kembali apapun. Ia menanggalkan nama lamanya, mengganti tinju dengan setan becak, berharap keringat bisa menenggelamkan dosa. Namun dosa tak pernah benar-benar tidur. Setiap malam, saat terminal sepi dan lampu-lampu temaram menyisakan bayangan panjang, masa lalu itu datang mengetuk pikirannya. Wajah-wajah yang pernah ia jatuhkan, suara jeritan yang pernah ia abaikan, semuanya hadir tanpa ampun. Mang Sahli menunduk, menahan napas, berusaha bertahan dalam sunyi yang ia pilih sendiri. Dan tanpa ia sadari, di sudut lain terminal Tanah Abang, kekuatan baru sedang tumbuh. Kesombongan yang belum mengenal takut mulai merajalela. Nama Mang Sahli memang terlupakan oleh generasi baru, tapi sejarah punya kebiasaan kejam, ia selalu kembali menuntut pengulangan. Dan ketika saat itu tiba, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari nama yang pernah membakar ketakutan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Mang Sahli sudah menarik becaknya keluar dari gang sempit tempat ia tinggal. Roda berdecit, rantai beradu besi, dan napasnya berat sejak langkah pertama. Ia tak pernah terburu-buru. Baginya, lambat adalah cara agar rasa sakit bertahan lebih lama. Setiap kayuhan bukan sekadar pekerjaan, melainkan hukuman yang ia jatuhkan pada dirinya sendiri, hukuman yang tak pernah diputuskan pengadilan manapun. Tangannya penuh guratan lama, bekas sabetan golok yang tak rapi, luka tusuk yang menutup tapi tak pernah sembuh sepenuhnya. Jika udara dingin menusuk, jari-jarinya kaku seperti besi berkarat. Di balik kemeja lusuh, dadanya menyimpan bekas luka paling dalam, satu tusukan yang dulu hampir merenggut nyawanya. Luka itu berdenyut pelan, seolah mengingatkan bahwa hidupnya pernah bergantung pada seutas napas. Mang Sahli menolak kekerasan dengan cara yang sunyi. Ia menghindari keributan, menunduk saat orang berteriak, dan memilih diam ketika didorong atau dihina. Ada saat-saat di mana penumpang mabuk menendang roda becaknya, atau calo mencibirnya seperti sampah. Ia hanya menghela napas. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, masa lalu tak akan ia beri makan lagi. Namun penyesalan adalah beban yang tak mengenal lelah. Setiap wajah penumpang yang takut, setiap ibu yang memeluk anaknya erat di tengah keramaian, selalu memantulkan bayangan lain di kepalanya, wajah-wajah yang dulu. Ia buat gemetar. Ia sadar, maaf tak bisa ditebus dengan uang receh atau keringat. Tapi setidaknya, ia bisa memilih untuk tak menambah daftar dosa. Di persimpangan peron, Mang Sahli sering berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, mengatur napas, merasakan denyut di luka lamanya. Di sana, di antara hiruk pikuk, ia mengulang sumpahnya, tak akan mengangkat tangan lagi. Tak untuk membela diri, tak untuk membalas hinaan, tak untuk membuktikan apapun. Dunia boleh menginjak kepalanya, ia memilih tetap diam. Ada malam-malam ketika sumpah itu terasa rapuh. Ketika teriakan dan tawa kasar mengoyak udara, ketika pisau-pisau berkilat di sudut mata. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena ingatan. Otot-otot lama itu masih ingat caranya bekerja. Tapi Mang Sahli menahan diri, menekan kenangan itu dalam-dalam seperti bara yang dikubur di tanah basah. Ia tahu, memilih damai bukan berarti bebas dari godaan. Terminal adalah panggung lama yang tak pernah benar-benar berganti aktor. Kekerasan hanya menunggu celah, dan celah itu selalu datang saat seseorang merasa paling benar, paling kuat, paling berhak. Mang Sahli mengerti hukum tak tertulis itu, ia pernah menulisnya dengan darah. Sore itu, saat ia kembali menarik becaknya menyusuri lorong terminal, Mang Sahli merasakan sesuatu yang asing di udara. Bukan ancaman yang jelas, melainkan getaran halus, seperti langkah berat yang mendekat dari belakang. Ia tak menoleh, ia hanya mengeratkan genggaman pada setan, mengulang sumpahnya sekali lagi, tak tahu bahwa sumpah itu akan segera diuji oleh dunia yang tak pernah belajar memaafkan. Sore itu, terminal Tanah Abang terasa berbeda. Udara seakan mengeras, suara klakson tak lagi sekadar bising, melainkan seperti peringatan yang datang terlambat. Dari pintu masuk utama,
Sekelompok pria melangkah masuk dengan langkah sengaja dibuat berat, seolah ingin mengumumkan kehadiran mereka pada seluruh isi terminal. Pakaian mereka mencolok, rantai menggantung di leher, tatapan liar menyapu kiri dan kanan, mencari siapa yang pantas ditundukkan. Di depan mereka berjalan Sugeng Keling. Tubuhnya tegap, dadanya dibusungkan berlebihan, dan senyum tipis yang terukir di bibirnya lebih mirip ancaman daripada keramahan. Usianya masih muda, tapi matanya tak mengenal ragu. Ia membawa keyakinan buta bahwa dunia hanya terbagi dua, yang menguasai dan yang dikuasai. Dan sore itu, ia datang untuk memastikan Tanah Abang berada di sisi yang benar, sisinya. Tawa mereka pecah keras, tak peduli pada pandangan orang-orang yang terganggu. Pedagang mendadak merapikan dagangan dengan tangan gemetar, sopir angkot memilih memalingkan muka, dan calo-calo lama menahan napas. Ada sesuatu dalam cara kelompok itu bergerak liar, percaya diri, dan tak menghormati apapun, yang mengingatkan pada masa-masa kelam yang pernah mencoba dilupakan terminal ini. Sugeng berhenti di tengah peron, menjejakkan kakinya kuat-kuat ke aspal, seolah sedang menancapkan bendera. Ia menatap sekeliling dengan puas, menikmati rasa takut yang pelan-pelan muncul. Bagi Sugeng, rasa takut adalah mata uang pertama sebelum uang sungguhan mengalir. Ia ingin dikenal, ingin ditakuti, ingin disebut sebagai raja, meski mahkota itu harus ditebus dengan darah. Ia tak peduli pada cerita lama, tak tertarik pada legenda tentang penguasa sebelumnya. Baginya, kisah masa lalu hanyalah dongeng yang dibuat orang-orang lemah untuk menakut-nakuti generasi baru. Sugeng percaya, setiap raja bisa digulingkan, dan setiap wilayah bisa direbut selama tangan cukup kejam dan hati cukup dingin. Di belakang Sugeng, anak buahnya mulai menyebar. Mereka menghampiri pedagang satu persatu, menepuk meja dagangan dengan kasar, berbisik dengan nada yang tak perlu dijelaskan. Uang keamanan mulai diminta, bukan sebagai permohonan, melainkan sebagai perintah. Terminal kembali mengingat rasa lama yang pahit, rasa diperas tanpa suara. Dari kejauhan, Mang Sahli melihat keributan itu tanpa bergerak. Tangannya tetap di setang becak, wajahnya menunduk. Namun di balik sikap diam itu, ada sesuatu yang terusik. Getaran yang ia rasakan sebelumnya kini semakin nyata. Aura kesombongan dan kekerasan itu terlalu ia kenal. Terlalu dekat dengan masa lalu yang berusaha ia kubur. Sugeng Keling tersenyum puas, yakin dirinya telah tiba di tempat yang tepat. Ia belum tahu bahwa Tanah Abang bukan tanah kosong. Di bawah aspalnya, tersimpan darah lama yang belum kering. Dan tanpa ia sadari, langkahnya telah membawanya semakin dekat pada satu nama yang pernah membuat terminal ini tunduk dalam senyap, nama yang tak suka pada raja palsu. Sugeng Keling melangkah mendekati jalur becak dengan senyum yang setengah mengejek. Tangannya terangkat memberi isyarat berhenti, dan salah satu anak buahnya menendang ringan roda becak Mang Sahli hingga berderak kasar. Suara itu memantul di udara terminal, membuat beberapa kepala menoleh cepat lalu berpaling lagi, pura-pura sibuk. Tak ada yang ingin terlibat. Mang Sahli menghentikan kayuhannya. Ia berdiri perlahan, menunduk, seperti tukang becak lain yang sudah terbiasa diperlakukan demikian. Wajahnya datar, tanpa perlawanan. Sugeng memandangnya dari atas ke bawah, menilai tubuh tua itu dengan mata meremehkan. Baginya, pria parubaya di depannya hanyalah sasaran empuk, cara mudah menunjukkan siapa yang kini berkuasa. Uang keamanan, kata Sugeng singkat. Suaranya keras dan sengaja diperdengarkan. Terminal ini ada yang jaga. Kata jaga itu diucapkan seperti lelucon kejam. Beberapa pedagang menahan napas, tangan mereka berhenti bergerak. Suasana mendadak kaku, seolah waktu ikut menunggu apa yang akan terjadi. Mang Sahli merogoh saku celananya. Gerakannya lambat, penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang takut melakukan kesalahan. Ia mengeluarkan beberapa keping receh dan selembar uang lusuh, lalu meletakkannya di telapak tangan Sugeng tanpa menatap wajahnya. Kepalanya tetap tertunduk, bahunya sedikit membungkuk, sosok yang tampak kalah sebelum bertarung. Tawa Sugeng meledak. Ia mengguncang-guncangkan uang itu di depan wajah Mang Sahli, sengaja mempermalukannya. Kecil amat, kek, katanya nyaring. Segini doang buat hidup di Tanah Abang. Anak buahnya ikut tertawa, suara mereka kasar dan penuh kepuasan. Mereka menikmati momen itu, saat seseorang dipatahkan tanpa perlu memukul. Terminal menahan napas. Ada keheningan aneh yang merayap, seperti sebelum hujan deras jatuh. Orang-orang yang paham dunia jalanan merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Tukang becak itu terlalu tenang. Tak ada gemetar di tangannya.
Tak ada ketakutan di bahunya. Ia berdiri seolah hinaan itu hanya lewat begitu saja. Sugeng mendekatkan wajahnya, mencoba memancing reaksi. Kalau nggak sanggup bayar, minggir aja. Jangan cari makan di wilayah orang, katanya sambil mendorong dada Mang Sahli dengan satu jari. Dorongan itu ringan, tapi cukup untuk menjatuhkan harga diri siapapun. Mang Sahli bergeser setengah langkah, menahan keseimbangannya. Ia masih menunduk, namun ada sesuatu yang berubah. Napasnya lebih dalam, lebih teratur. Di balik kelopak mata yang tertutup bayangan, ingatan lama berdesak-desakan, mengetuk pintu yang sudah lama ia segel. Beberapa pasang mata mulai memperhatikan dengan lebih saksama. Aura di sekitar Mang Sahli terasa ganjil, bukan aura takut, melainkan ketenangan yang terlalu pekat, terlalu berat untuk seorang tukang becak biasa. Seolah ada sesuatu yang menunggu, bersabar, menahan diri tepat di tepi batas. Sugeng Keling tertawa sekali lagi, puas dengan penghinaan yang ia ciptakan. Ia tak menyadari bahwa tawa itu menggema terlalu jauh. Dan di terminal Tanah Abang, gema semacam itu sering kali menjadi lonceng kematian bagi mereka yang tak tahu kapan harus berhenti. Tamparan itu datang cepat dan nyaring, memecah udara terminal seperti letusan kecil. Telapak tangan Sugeng menghantam pipi Mang Sahli tanpa peringatan, membuat kepala pria parubaya itu terayun ke samping. Suaranya bergema, memantul di dinding beton dan atap seng, lalu jatuh menjadi sunyi yang mencekam. Beberapa orang spontan memejamkan mata, seolah tahu bahwa setelah suara itu, tak akan ada jalan kembali. Mang Sahli terdiam sesaat, ia tak langsung bergerak, pipinya terasa panas, telinganya berdenging. Setitik darah merembes dari sudut bibirnya, jatuh ke lantai dan menyatu dengan debu terminal. Napasnya keluar perlahan, teratur, terlalu terkontrol untuk seseorang yang baru saja dihina di depan umum. Lalu, perlahan, kepalanya terangkat. Untuk pertama kalinya sejak Sugeng berdiri di hadapannya, Mang Sahli menatap lurus. Mata itu tak besar, tak melotot, tapi dalam, gelap seperti sumur tua yang pernah menelan terlalu banyak jeritan. Tatapan itu bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan dingin seseorang yang sudah berdamai dengan neraka dan tahu persis jalan pulang ke sana. Beberapa preman di belakang Sugeng merasakan sesuatu menjalar di tulang belakang mereka. Tanpa sadar, kaki mereka mundur setengah langkah. Ada ingatan kolektif yang terbangun, insting purba yang berbisik bahwa mereka sedang berdiri di hadapan sesuatu yang salah. Bukan korban, bukan orang lemah, melainkan sesuatu yang seharusnya tidak dibangunkan. Sugeng masih berdiri di tempatnya, dada membusung, senyum mengejek menggantung di wajahnya. Ia menertawakan reaksi anak buahnya yang tiba-tiba kaku. Baginya, tatapan Mang Sahli hanyalah tatapan orang tua yang tersinggung. Ia tak melihat apa yang dilihat orang lain, kilatan masa lalu, pengalaman panjang dalam kekerasan, dan kesunyian mematikan yang hanya dimiliki mereka yang pernah bertahan hidup dari pembantaian. "Kau lihat apa?" ejek Sugeng, mendekat satu langkah. Tatapan macam gitu mau nakutin siapa? Ia tak tahu. Pertanyaannya itu seperti menantang badai yang sudah lama ditahan oleh dinding rapuh bernama sumpah. Mang Sahli tak menjawab, bibirnya sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan sesuatu yang ingin keluar. Di dalam kepalanya, suara-suara lama kembali hidup, logam beradu, tulang retak, napas terakhir seseorang yang menyerah. Semua itu berdiri rapi, menunggu satu izin kecil. Terminal Tanah Abang kembali menahan napas. Waktu seolah melambat, memberi ruang bagi kesalahan terbesar Sugeng Keling untuk mengendap. Ia telah menyentuh seorang pria yang mengenal neraka, bukan dari cerita, tapi dari pengalaman. Dan orang-orang seperti itu, ketika akhirnya memilih bergerak, tak pernah berhenti di tengah jalan. Di antara barisan preman yang mulai gelisah, seorang pria tua dengan wajah penuh gurat luka menelan ludahnya dalam-dalam. Matanya tak lepas dari sosok tukang becak di hadapan mereka. Tatapan itu terlalu ia kenal. Tatapan yang dulu membuatnya bersembunyi di balik tiang terminal demi menyelamatkan nyawa. Bibirnya bergetar saat ia akhirnya berbisik, hampir tak terdengar, "Itu, Mang Sahli." Bisikan itu seharusnya tenggelam oleh hiruk-pikuk terminal, tapi kenyataannya ia menjalar cepat, seperti api menyambar jerami kering. Dari satu mulut ke mulut lain, nama itu berpindah dengan nada yang makin lirih namun makin berat. Beberapa wajah muda terlihat bingung, tapi yang lebih tua langsung pucat. Ingatan lama yang tak pernah benar-benar mati bangkit bersama satu nama yang dulu menguasai Tanah Abang tanpa ampun.
Ada yang mengingat malam-malam sunyi yang diakhiri jeritan. Ada yang mengingat bagaimana satu anggukan kepala Mang Sahli bisa memutuskan hidup atau mati. Nama itu bukan sekadar identitas, melainkan peringatan. Dan peringatan itu kini berdiri di depan mereka dengan pakaian lusuh dan tangan yang masih diam. Sugeng Keling menangkap bisikan itu dan tertawa keras. Tawanya memecah ketegangan dengan kesombongan yang tak mengenal sejarah. Mang Sahli, ulangnya sambil menggeleng, cerita orang-orang tua buat nakutin bocah. Ia melangkah lebih dekat, sengaja memperkecil jarak, ingin menunjukkan bahwa ia tak gentar oleh dongeng masa lalu. Bagi Sugeng, legenda hanyalah abu. Raja lama, menurutnya, hanyalah nama yang bertahan karena tidak ada yang berani membuktikan kebusukannya. Ia percaya setiap generasi harus punya penguasa sendiri, dan penguasa itu adalah dirinya. Apa artinya seorang tukang becak tua di hadapan ambisi dan keberanian mudanya? Namun bagi mereka yang pernah hidup di bawah bayang-bayang Mang Sahli, tawa Sugeng terdengar seperti doa kematian. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Ada yang mengepalkan tangan, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menahan diri agar tidak lari. Naluri mereka berteriak bahwa ini bukan pertarungan yang seimbang. Mang Sahli tetap diam, ia tak mengoreksi, tak membenarkan, tak menyangkal. Nama itu terucap seperti vonis, dan ia menerimanya tanpa ekspresi. Di dalam dadanya, sesuatu bergetar, bukan kebanggaan, melainkan kelelahan. Ia tak pernah ingin nama itu hidup lagi. Terminal Tanah Abang menyaksikan pertemuan dua dunia, kesombongan yang belum pernah jatuh dan pengalaman yang telah berkali-kali bangkit dari kematian. Dan di antara keduanya, satu nama menggantung di udara, berat dan berbahaya. Nama yang bagi Sugeng hanyalah mitos basi, namun bagi tempat ini, adalah luka lama yang baru saja terbuka kembali. Uang receh itu jatuh dan berhamburan di lantai terminal, memantul dengan bunyi kecil yang terdengar jauh lebih keras dari seharusnya. Mang Sahli menunduk, perlahan, lalu berjongkok untuk memungutnya satu persatu. Gerakannya hati-hati, seolah setiap keping logam punya berat tersendiri. Terminal kembali sunyi, menunggu apa arti dari tindakan sederhana itu. Tangannya gemetar saat jemarinya menyentuh lantai yang dingin. Getaran itu bukan ketakutan, bukan pula sakit. Itu amarah yang diarahkan ke dalam, amarah pada dirinya sendiri, pada sumpah yang ia buat, pada keinginan untuk terus bersembunyi. Setiap receh yang ia genggam terasa seperti penghinaan yang ia biarkan terjadi demi menjaga kedamaian palsu. Ia teringat sumpahnya, janji yang ia ucapkan bertahun lalu, di malam pertama setelah keluar dari penjara. Janji untuk tak mengangkat tangan lagi, untuk tak kembali menjadi sesuatu yang ia benci, untuk membiarkan dunia berjalan tanpa campur tangannya. Sumpah itu telah menjadi dinding terakhir antara dirinya dan masa lalu. Namun di hadapannya kini, dunia sedang meminta hal yang mustahil. Kesombongan Sugeng Keling, tawa para preman, dan ketakutan yang merayap di wajah pedagang kecil, semuanya adalah bayangan yang pernah ia ciptakan sendiri. Mang Sahli sadar, diamnya hari ini adalah izin bagi neraka untuk kembali berkuasa. Ia berdiri perlahan, receh-receh itu kini tergenggam rapat di tangannya. Napasnya berat, dadanya naik turun, dan untuk sesaat ia memejamkan mata. Di sana, di dalam gelap, ia membuat pilihan paling sulit dalam hidupnya. Bukan antara hidup dan mati, melainkan antara menjadi monster atau membiarkan monster lain lahir. Saat matanya terbuka, ada keteguhan baru di sana. Bukan kemarahan membabi buta, melainkan keputusan dingin yang telah dipikirkan matang. Mang Sahli mengerti, sumpah yang baik sekalipun bisa menjadi dosa jika dipertahankan pada waktu yang salah. Dan waktu itu telah tiba. Ia melangkah maju satu langkah. Hanya satu, tapi langkah itu terasa seperti menyeberangi jurang panjang yang pernah ia bangun sendiri. Beberapa orang menangkap perubahan itu, dan mundur tanpa sadar. Udara terasa lebih berat, lebih sempit. Dalam hati, Mang Sahli meminta maaf pada dirinya sendiri, pada masa lalu yang ingin ia kubur, dan pada masa depan yang mungkin akan kembali ternoda oleh darah. Ia tahu, setelah langkah ini, tak ada jalan pulang ke kehidupan sunyi sebagai tukang becak. Sumpah itu patah tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada pengakuan. Hanya seorang pria parubaya yang memilih berdiri lagi di tengah terminal Tanah Abang, menerima bahwa kadang-kadang, untuk menghentikan neraka, seseorang harus berani masuk kembali ke dalamnya. Sugeng Keling tersenyum tipis, lalu tangannya bergerak ke pinggang. Sebilah pisau muncul, berkilat tertimpa cahaya sore yang redup.
Gerakannya cepat, penuh percaya diri, seperti seseorang yang sudah terlalu sering mengancam tanpa pernah dibalas. Logam itu diarahkan ke depan, menunjuk Mang Sahli seolah menunjuk takdirnya sendiri. Seketika, orang-orang mundur membentuk lingkaran tak kasat mata. Terminal Tanah Abang berubah menjadi arena, tempat hidup dan mati dipertaruhkan tanpa wasit. Tak ada teriakan, tak ada ancaman balik. Mang Sahli hanya berdiri, bahunya sedikit turun, napasnya teratur. Tubuhnya seolah mengingat sesuatu yang telah lama terkubur. Otot-otot tua itu bangun, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketepatan. Dalam hening yang menyesakkan, ia melangkah masuk ke jarak berbahaya, terlalu dekat untuk mundur, terlalu jauh untuk ragu. Sugeng menyerang lebih dulu, tebasan cepat ke arah dada. Mang Sahli memiringkan tubuhnya sepersekian detik sebelum baja menyentuh kulit. Gerakannya sederhana, efisien. Sebuah pukulan pendek menghantam rahang Sugeng, kering, padat, menghancurkan. Suara tulang retak terdengar jelas, membuat udara bergetar. Sugeng terhuyung, matanya membelalak, napasnya pecah. Anak buah Sugeng tersentak maju, tapi terhenti oleh sesuatu yang lebih kuat dari perintah, rasa takut yang mendadak nyata. Mang Sahli berputar, meraih sebuah golok yang entah dari mana, atau mungkin sudah lama ada dalam jangkauan. Baja beradu baja, golok bertemu pisau, memercikkan suara nyaring yang memotong sunyi. Pertarungan kini tak bisa ditarik kembali. Mang Sahli bergerak cepat, terlalu cepat untuk usianya. Setiap langkahnya tepat sasaran, setiap ayunannya mengandung pengalaman bertahun-tahun. Ia tidak menghambur, tidak membuang tenaga. Ia memotong ruang, mematahkan niat, memaksa lawan bereaksi pada tempo yang ia tentukan sendiri. Sugeng mencoba bangkitkan kesombongan yang tersisa. Ia menyerang membabi buta, pisau berkelebat tanpa arah. Mang Sahli menangkis, mendorong, lalu menghantam balik dengan siku dan lutut. Tubuh Sugeng terhempas ke aspal, terengah, kehilangan ritme. Lingkaran kematian itu semakin rapat. Darah pertama jatuh ke tanah. Bukan banyak, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Tetesan merah itu menyerap ke celah aspal Tanah Abang, seperti mengenali cairan lama yang pernah sering mampir. Beberapa orang memalingkan wajah, yang lain tak mampu berkedip. Di tengah lingkaran itu, Mang Sahli berdiri dengan golok terangkat rendah, matanya tetap dingin. Duel telah dimulai, dan terminal tahu satu hal dengan pasti, ini bukan perkelahian biasa. Ini adalah pengadilan lama yang kembali dibuka, dengan seorang hakim yang tak pernah lupa cara menjatuhkan vonis. Mang Sahli bergerak maju, dan pada detik itu perkelahian berubah wujud. Ini bukan lagi duel dua pria, ini perburuan. Tatapannya tak lagi terpaku pada Sugeng seorang. Ia membaca seluruh lingkaran, menghitung jarak, menimbang niat di mata setiap lawan. Tubuh tuanya bergerak dengan efisiensi mengerikan, seperti mesin lama yang kembali dinyalakan setelah lama terkunci. Satu anak buah Sugeng menyerang dari samping dengan besi panjang. Mang Sahli menunduk sepersekian detik, besi itu menyambar udara kosong. Goloknya naik singkat, lalu turun. Tubuh penyerang ambruk dengan erangan pendek. Tak ada drama, tak ada amarah, hanya hasil, seolah Mang Sahli sedang menyelesaikan pekerjaan yang pernah ia tinggalkan setengah jalan. Yang lain mencoba mengepung. Kesalahan fatal. Mang Sahli memotong jalur mereka satu persatu, memecah formasi sebelum terbentuk. Siku menghantam tenggorokan, bahu menghantam dada, kaki menyapu tumpuan. Mereka jatuh bukan karena kalah tenaga, melainkan karena kehilangan keseimbangan, fisik dan mental. Teknik lama itu kejam, dingin, dan sangat terlatih. Terminal Tanah Abang perlahan tenggelam dalam sunyi. Klakson berhenti, teriakan calo lenyap, yang tersisa hanya suara napas berat dan jeritan kesakitan yang tertahan. Orang-orang menyadari satu hal yang mengerikan, mereka sedang menyaksikan sejarah mengulang dirinya sendiri. Raja lama tak meminta izin untuk kembali. Ia mengambilnya. Sugeng Keling berusaha bangkit, rahangnya goyah, matanya liar. Ia melihat anak buahnya tumbang satu persatu, dan untuk pertama kalinya, keyakinannya runtuh. Kesombongan yang tadi membusung kini retak. Ia menyadari bahwa di hadapannya bukan tukang becak, bukan legenda kosong, melainkan pria yang membangun kekuasaan dari neraka dan selamat darinya. Mang Sahli berputar, menangkis serangan dari belakang, lalu menghantam balik tanpa menoleh. Gerakannya presisi, hemat, seolah setiap inci ruang telah ia hafal. Ia tidak mengejar teriakan, ia mengejar ancaman. Yang masih berdiri dijatuhkan, yang jatuh dipastikan tak bangkit kembali dalam pertarungan itu.
Darah menodai aspal lebih banyak kini, tapi Mang Sahli tak tergesa. Ia mengatur tempo, memaksa lawan bergerak sesuai kehendaknya. Waktu seakan memihaknya, setiap detik menambah beban mental mereka yang melawan, ketakutan yang tak bisa dilatih, tak bisa dipelajari. Ketika debu perlahan turun dan langkah-langkah terhenti, yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh tergeletak dan satu pria berdiri di tengahnya. Mang Sahli menghela napas panjang. Raja lama telah bangkit, bukan untuk berteriak, bukan untuk pamer kuasa, melainkan untuk mengakhiri kebohongan bahwa Tanah Abang bisa ditaklukkan oleh raja palsu. Sugeng Keling berdiri sempoyongan di tengah lingkaran yang kini nyaris kosong. Nafasnya terengah, rahangnya bengkak, matanya merah oleh rasa sakit dan panik. Di sekelilingnya, anak buahnya tergeletak, sebagian merintih, sebagian diam tak bergerak. Untuk pertama kalinya sejak menjejakkan kaki di Tanah Abang, Sugeng merasakan ketakutan yang murni, ketakutan yang tak bisa ditertawakan. Dengan sisa kesombongan yang rapuh, Sugeng berteriak dan menyerang. Gerakannya liar, membabi buta, pisau di tangannya berayun tanpa pola. Ia tak lagi bertarung untuk menang, melainkan untuk bertahan hidup. Setiap tusukan membawa keputusasaan, setiap ayunan pisau adalah teriakan panik yang tak keluar dari mulutnya. Mang Sahli tak mundur, ia melangkah masuk ke badai itu, membaca arah serangan dengan ketenangan yang mengerikan. Sebuah tusukan lolos, menembus sisi tubuhnya. Darah mengalir hangat, membasahi bajunya. Tapi Mang Sahli tak mengerang. Ia membiarkan rasa sakit itu ada, menerima luka seperti menerima kenyataan, sebagai harga terakhir yang harus dibayar. Sugeng melihat darah itu dan tersenyum liar, mengira ia telah menemukan celah. Ia menyerang lagi, lebih dekat, lebih nekat. Kesalahan terakhirnya, dalam jarak sedekat itu, pengalaman lebih berat dari keberanian. Mang Sahli menangkap pergelangan tangan Sugeng, memutar dengan gerakan pendek yang mematikan, mematahkan arah serangan sekaligus niat. Waktu seperti berhenti sesaat, Mang Sahli menatap Sugeng dari jarak napas. Tak ada kebencian di sana, tak ada dendam, hanya keputusan. Dalam satu gerakan yang cepat dan bersih, ia menghantam tenggorokan Sugeng dengan seluruh berat tubuh dan pengalaman hidupnya. Suaranya tumpul, final, tak memberi ruang untuk teriakan. Tubuh Sugeng Keling terhuyung, pisau jatuh berdering di aspal. Matanya membelalak, tangannya meraih udara kosong. Lalu ia ambruk, keras, tanpa sisa tenaga. Debu naik tipis saat tubuh itu menyentuh tanah, dan tak pernah bangkit lagi. Terminal Tanah Abang membeku. Tak ada sorak, tak ada jerit kemenangan, hanya kesunyian yang berat, seperti doa yang terlambat diucapkan. Orang-orang menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan akhir dari sebuah kesombongan yang lahir terlalu cepat dan mati terlalu keras. Mang Sahli berdiri di atas tubuh Sugeng, napasnya berat, darah menetes dari lukanya ke aspal. Ia menutup mata sejenak, bukan untuk merayakan, melainkan untuk menanggung beban dari pilihan yang baru saja ia ambil. Duel terakhir telah selesai, raja palsu telah jatuh, dan Tanah Abang, sekali lagi, mengenali siapa yang benar-benar pernah menguasainya. Aspal terminal Tanah Abang memerah, bukan oleh cat atau lampu senja, melainkan oleh darah yang masih hangat. Bau besi bercampur debu naik perlahan, menusuk hidung siapapun yang berani bernapas dalam-dalam. Tubuh Sugeng Keling tergeletak kaku, dan di sekelilingnya jejak-jejak pertarungan membentuk pola kacau, seperti peta dosa yang baru saja digambar ulang. Polisi belum datang, sirene belum terdengar, waktu seperti sengaja menunda kehadiran hukum, memberi ruang pada kenyataan yang tak bisa dibantah. Orang-orang berdiri terpaku di kejauhan, tak ada yang berani mendekat. Beberapa menutup mulut, beberapa memeluk diri sendiri, dan sebagian hanya menatap kosong, mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Preman-preman yang tersisa gemetar, bukan karena luka, melainkan karena kesadaran. Mereka melihat tubuh-tubuh rekan mereka tergeletak, mendengar napas Mang Sahli yang berat namun stabil, dan merasakan dinginnya keputusan yang baru saja dijatuhkan. Ini bukan perkelahian antar geng. Ini bukan unjuk kekuatan. Ini sesuatu yang lebih tua dan lebih kejam. Mang Sahli berdiri di tengahnya, darah menetes dari lukanya dan jatuh ke tanah tanpa ia pedulikan. Ia tak mengejar yang lari, tak menghabisi yang sudah jatuh. Tatapannya menyapu satu persatu wajah di hadapannya, mencari niat, bukan ketakutan. Ia tahu perbedaan keduanya, dan ia tahu mana yang harus dipatahkan. Beberapa preman menunduk, yang lain menjatuhkan senjata mereka ke aspal dengan bunyi tumpul. Suara itu terdengar seperti pengakuan.
Mereka mengerti kini, apa yang terjadi bukan kekerasan yang lahir dari amarah, melainkan pengadilan jalanan yang digelar tanpa hakim dan palu, namun vonisnya nyata dan tak bisa dibantah. Terminal Tanah Abang menyaksikan semuanya dengan diam. Pedagang kecil, sopir, calo, mereka tahu hukum sering datang terlambat ke tempat seperti ini. Dan ketika hukum terlambat, jalanan menciptakan aturannya sendiri. Hari itu, aturan lama kembali ditegakkan oleh tangan yang pernah menuliskannya dengan darah. Seorang preman muda tersungkur berlutut, tak sanggup lagi berdiri. Tangisnya pecah tertahan, bukan karena sakit, melainkan karena takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang lain mengikutinya, bukan karena diperintah, tetapi karena naluri menyuruh mereka tunduk. Di atas aspal yang memerah, Tanah Abang mengingat satu pelajaran lama, ada kekerasan yang liar, dan ada kekerasan yang menjadi pesan. Dan hari itu, pesan itu jelas, siapapun yang mencoba menjadikan terminal ini neraka, akan diadili oleh neraka yang lebih tua dan lebih mengenal jalannya. Keheningan menggantung berat di udara terminal Tanah Abang. Darah masih mengalir pelan di selar retakan aspal, sementara napas Mang Sahli terdengar jelas, dalam, tertahan, namun terkendali. Ia berdiri tanpa gaya, tanpa sikap menang, seolah semua ini bukan kemenangan, melainkan kewajiban yang terpaksa ditunaikan. Seorang preman muda menjatuhkan diri lebih dulu. Lututnya menghantam tanah dengan bunyi tumpul, tangannya gemetar menahan berat tubuh yang tiba-tiba tak lagi sanggup berdiri. Matanya tak berani menatap Mang Sahli. Ia menunduk, seperti seorang terdakwa yang sadar vonisnya telah dijatuhkan bahkan sebelum sidang dimulai. Lalu yang lain menyusul, satu persatu, tak ada aba-aba, tak ada ancaman yang diucapkan. Tubuh-tubuh itu bergerak oleh naluri yang sama, naluri untuk bertahan hidup di hadapan sesuatu yang lebih tua, lebih berbahaya, dan lebih mengenal kekerasan daripada mereka semua. Bunyi lutut menyentuh aspal menjadi irama ganjil yang memecah sunyi. Mang Sahli tidak menyuruh mereka berlutut. Ia bahkan tak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri, menatap dengan mata yang tak lagi menyala oleh amarah, melainkan oleh kepastian. Dan justru itulah yang paling menakutkan. Ketika kekerasan tak perlu dipamerkan, ketika ancaman tak perlu diucapkan, orang-orang tahu bahwa batas telah terlewati. Beberapa preman menutup mata, beberapa menggertakkan gigi menahan rasa malu yang membakar. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang lain, pengakuan. Mereka tahu, di hadapan mereka berdiri sosok yang bukan sekadar pemenang perkelahian, melainkan pemilik wilayah yang sah menurut hukum jalanan yang tak tertulis. Hormat itu datang bersama rasa takut. Bukan hormat palsu yang lahir dari jabatan, melainkan hormat yang dipaksakan oleh kenyataan. Mang Sahli tak perlu menyebut namanya, tak perlu mengingatkan masa lalu. Semua yang berlutut di sana tahu persis siapa yang berdiri di depan mereka. Di sekeliling lingkaran itu, orang-orang biasa menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya kesadaran pelan bahwa sesuatu telah berubah. Terminal Tanah Abang tak lagi dikuasai oleh kebisingan dan ancaman kosong. Mang Sahli akhirnya menarik napas panjang dan mengalihkan pandangan ke arah lain, seolah mengatakan bahwa pemandangan itu bukan yang ia cari. Namun berlututnya para preman itu telah menjadi jawaban. Tanpa kata, tanpa perjanjian, kekuasaan berpindah tangan, dan Tanah Abang kembali mengenali rajanya. Mang Sahli berdiri di tengah terminal Tanah Abang seperti pilar tua yang menolak runtuh. Tubuhnya penuh luka, robekan di sisi perut, lebam di bahu, darah mengalir dari pelipis dan turun melewati keriput wajahnya. Namun punggungnya tegak, napasnya dalam, dan kakinya tertanam kuat di aspal yang masih hangat oleh pertarungan. Ia tidak goyah, tidak juga tergesa mencari pertolongan. Orang-orang menatapnya dari kejauhan dengan perasaan campur aduk. Takut, kagum, dan tak percaya. Tukang becak yang tadi dihina kini berdiri sebagai pusat dunia kecil mereka. Tak ada sorak kemenangan, tak ada teriakan nama. Hanya keheningan yang mengakui satu kebenaran, sosok di hadapan mereka bukan lagi bayangan yang bisa diabaikan. Mang Sahli menyeka darah di pelipisnya dengan punggung tangan. Gerakan itu sederhana, nyaris lelah. Ia merasakan nyeri menjalar di setiap sendi, luka-luka lama ikut bangun dan menuntut perhatian. Namun rasa sakit itu terasa familiar, seperti bahasa lama yang kembali ia pahami dengan lancar. Ia tahu bagaimana hidup berdampingan dengannya. Ia memandang sekeliling, wajah-wajah yang menunduk, mata-mata yang menghindar, tubuh-tubuh yang masih berlutut. Tak ada kebencian di matanya, hanya penilaian yang tenang.
Ia tak mencari balas dendam. Ia mencari ketertiban. Kekacauan telah bicara terlalu lama hari itu, dan kini saatnya diam. Di kejauhan, becaknya berdiri sendiri, roda berdebu, setan miring, rantainya berlumur darah tipis. Pemandangan itu menusuk dada Mang Sahli. Di sanalah hidup yang ia pilih dengan susah payah menunggunya. Hidup yang sunyi, aman, dan tak menuntut darah. Tapi ia tahu, hidup itu telah berakhir sejak tamparan pertama jatuh. Ia kembali, bukan sebagai tukang becak. Bukan pula sebagai legenda yang ingin dikenang. Ia kembali karena tak ada pilihan lain yang tersisa. Tanah Abang membutuhkan sesuatu yang lebih keras dari harapan, lebih tegas dari doa. Dan ia adalah satu-satunya yang masih mampu memberikannya. Beberapa orang mulai berani mendekat satu langkah, lalu berhenti. Mereka tak tahu harus berkata apa. Tak ada bahasa yang cocok untuk momen seperti ini. Mang Sahli tak menoleh. Ia membiarkan jarak itu ada, jarak yang menjaga hormat tetap hidup. Angin sore berembus pelan, membawa bau darah menjauh sedikit demi sedikit. Terminal perlahan bernapas kembali. Mang Sahli mengangkat dagunya, menatap lurus ke depan. Dengan tubuh yang terluka dan tekad yang tak goyah, ia berdiri sebagai sesuatu yang telah lama hilang, penjaga yang tak meminta mahkota, namun selalu siap memikulnya. Tak ada teriakan kemenangan, tak ada ancaman yang dilontarkan ke udara. Mang Sahli hanya berdiri, membiarkan kehadirannya berbicara lebih keras daripada kata-kata manapun. Di terminal Tanah Abang, pengumuman itu menyebar tanpa suara, mengalir dari tatapan ke tatapan, dari napas tertahan ke detak jantung yang berdegup tak menentu. Orang-orang mengerti tanpa perlu dijelaskan. Wilayah ini kini punya penguasa lagi. Bukan karena ia mengklaimnya, melainkan karena tak ada yang berani menyangkalnya. Namun ada sesuatu yang terasa janggal, bahkan bagi mereka yang telah lama hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan jalanan. Tidak ada tawa kejam, tidak ada kepuasan berlebihan. Wajah Mang Sahli tak memantulkan kemenangan, hanya kelelahan yang dalam. Para preman yang masih berlutut menunggu perintah yang tak kunjung datang. Biasanya, setelah darah tumpah, tuntutan akan menyusul uang, wilayah, kesetiaan yang dibayar dengan ketakutan. Namun menit demi menit berlalu, dan Mang Sahli tetap diam. Keheningan itu justru menekan lebih kuat daripada ancaman. Pedagang kecil mulai saling melirik. Beberapa berani mengangkat kepala, memastikan bahwa hari itu benar-benar berbeda. Tak ada tangan yang terulur meminta setoran. Tak ada suara kasar yang memaksa. Terminal, untuk sesaat, merasakan sesuatu yang asing, ketertiban tanpa pemerasan. Mang Sahli melangkah perlahan, melewati lingkaran tubuh yang berlutut. Ia tidak menendang, tidak menghina. Setiap langkahnya meninggalkan pesan tak tertulis, kekuasaan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menahan yang liar agar tak melahap yang lemah. Ia tahu betul bagaimana kekuasaan bisa rusak, karena ia pernah merusaknya sendiri. Beberapa preman menunduk lebih dalam saat ia lewat. Bukan karena takut akan pukulan susulan, melainkan karena menyadari batas baru yang telah ditarik. Garis itu jelas, dingin, dan tak bisa dinegosiasikan. Mereka memahami satu hal, selama garis itu dihormati, darah tak perlu tumpah lagi. Terminal Tanah Abang perlahan kembali bergerak. Suara langkah, desah napas, dan geser barang muncul pelan-pelan, seolah semua orang takut merusak momen. Di antara kebisingan yang kembali hidup itu, sebuah kesadaran tumbuh, hari ini bukan awal dari teror baru, melainkan akhir dari teror lama. Tanpa pidato, tanpa janji, pengumuman itu telah selesai. Tanah Abang punya penguasa lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kekuasaan itu tidak datang dengan tawa kejam, melainkan dengan kesunyian yang menjaga. Mang Sahli akhirnya bicara. Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh desa angin sore, namun setiap kata jatuh dengan berat yang tak bisa dihindari. Orang-orang harus mendekatkan telinga, bukan karena suaranya lemah, melainkan karena tak seorang pun berani melewatkan satu kalimat pun darinya. Terminal kembali menahan napas. Ia menatap para preman yang masih berlutut, lalu mengalihkan pandangan ke arah pedagang kecil dan penumpang yang mengintip dari kejauhan. Tak ada pungli ke pedagang kecil, katanya singkat. Tak ada penjelasan, tak ada alasan. Kalimat itu berdiri sendiri, kokoh, seperti tembok yang baru ditegakkan. Ia melanjutkan, nada suaranya tetap datar. Tak ada kekerasan ke penumpang. Kata penumpang diucapkannya dengan tekanan halus, seolah mengingatkan bahwa mereka yang datang dan pergi adalah urat nadi terminal ini. Tanpa mereka,
Tanah Abang hanyalah beton dan debu. Beberapa preman saling melirik, mencoba membaca batas baru yang sedang ditarik. Ini bukan aturan biasa, ini bukan kesepakatan yang bisa dipelintir. Mang Sahli berbicara seperti seseorang yang telah melihat semua celah dan menutupnya satu persatu. Tak ada ruang abu-abu. Ia berhenti sejenak, lalu menatap kembali mereka yang berlutut. Siapa melanggar, pergi, katanya. Hening, atau mati. Dua kata terakhir itu diucapkan tanpa emosi, tanpa ancaman berlebihan. Justru karena itulah kata-kata itu terasa mutlak. Tak ada yang membantah, tak ada yang tertawa. Mereka yang pernah hidup dari memeras dan menyakiti tahu persis makna nada seperti itu. Ini bukan gertakan, ini bukan unjuk nyali. Ini keputusan yang sudah diambil, dan akan dijalankan tanpa kompromi. Pedagang kecil yang mendengar itu merasakan sesuatu menghangat di dada, bukan kegembiraan, melainkan kelegaan yang rapuh. Mereka belum berani percaya sepenuhnya, tapi untuk pertama kalinya, ada aturan yang berpihak pada mereka, diucapkan oleh seseorang yang mampu menegakkannya. Mang Sahli tak menunggu jawaban. Ia tahu, kepatuhan sejati tak datang dari kata, ya, melainkan dari perubahan perilaku. Ia melangkah mundur setengah langkah, memberi ruang bagi aturan itu untuk berdiri sendiri, tanpa perlu diawasi setiap saat. Aturan baru itu menyebar cepat di terminal Tanah Abang, lebih cepat dari kabar apapun. Sederhana, keras, mutlak, dan semua orang tahu, selama Mang Sahli berdiri, aturan itu bukan sekadar kata-kata, melainkan garis hidup dan mati yang tak boleh dilewati. Hari-hari berlalu tanpa suara gaduh yang dulu akrab di telinga. Terminal Tanah Abang perlahan menemukan ritmenya yang baru, lebih pelan, lebih teratur. Klakson tetap bersahutan, roda koper tetap berderit, tapi ketegangan yang dulu menggantung di udara kini menipis. Orang-orang bergerak tanpa harus menoleh cemas ke belakang. Pedagang kecil mulai berani tersenyum. Senyum yang canggung di hari-hari awal, seolah takut dibatalkan sewaktu-waktu. Tak ada tangan yang terulur meminta setoran. Tak ada suara kasar yang memaksa. Mereka kembali menghitung keuntungan dengan jujur, bukan sisa setelah diperas. Meja dagangan dirapikan bukan karena takut, melainkan karena harapan. Para sopir merasakan perubahan paling nyata. Mereka berhenti was-was setiap kali menurunkan penumpang. Tak ada lagi pemalakan di tikungan gelap atau ancaman di balik candaan. Terminal terasa lebih adil, meski keadilan itu berdiri tanpa seragam dan tanpa surat keputusan. Nama Mang Sahli kembali hidup, menyebar dari mulut ke mulut. Namun kali ini, nadanya berbeda. Bukan lagi sebagai iblis yang haus darah, melainkan sebagai penjaga yang berdiri di batas. Orang-orang menyebut namanya dengan nada hati-hati, tapi juga dengan rasa aman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mang Sahli sendiri jarang terlihat di pusat keramaian. Ia lebih sering berdiri di pinggir, mengamati, memastikan aturan berjalan tanpa perlu campur tangan. Tubuhnya masih menyimpan luka, langkahnya masih berat, tapi matanya tenang. Ia tak mencari pengakuan, ia hanya memastikan neraka tak kembali membuka pintunya. Preman-preman lama yang memilih bertahan kini bergerak dengan kepala tertunduk dan tangan kosong. Mereka belajar peran baru, menjaga ketertiban, bukan merusaknya. Yang tak sanggup menyesuaikan diri, menghilang dengan sendirinya, pergi sebelum garis yang jelas itu kembali menguji nyali mereka. Terminal Tanah Abang tak menjadi surga. Kekacauan kecil tetap ada, pertengkaran sepele sesekali pecah. Namun satu hal berubah, kekerasan tak lagi menjadi bahasa utama. Ada batas yang dipahami semua orang, dan batas itu dijaga dengan sunyi. Di tengah semua itu, Mang Sahli menjadi sosok yang paradoks. Ia membawa masa lalu yang kelam, tapi justru dari sanalah lahir ketertiban baru. Namanya hidup kembali, bukan untuk ditakuti tanpa alasan, melainkan untuk diingat sebagai penjaga yang tahu betul apa yang harus dihentikan, dan kapan harus berdiri. Setiap malam, ketika terminal Tanah Abang mulai lengang dan lampu-lampu temaram menggantung lesu di atas peron, Mang Sahli duduk sendiri di becaknya. Roda berhenti berputar, rantai tak lagi berderit. Yang tersisa hanya keheningan dan suara napasnya sendiri yang berat. Di saat semua orang pulang membawa sisa hari, ia tinggal, memikul malam. Luka-luka di tubuhnya belum sepenuhnya kering. Setiap gerakan kecil mengirimkan nyeri yang menusuk pelan namun pasti. Bahunya berdenyut, sisi tubuhnya terasa panas, dan pelipisnya masih terasa basah oleh darah yang kadang merembes kembali. Ia tak mengeluh. Rasa sakit itu terasa jujur, seperti pengingat bahwa apa yang ia pilih memiliki harga. Mang Sahli menatap aspal yang kini bersih,
tempat darah pernah mengalir beberapa hari lalu. Ia tahu, kekuasaan selalu menuntut tumbal. Dulu, tumbal itu adalah orang lain, mereka yang lebih lemah, yang tak punya pilihan. Pikiran itu menekan dadanya, membuat napasnya semakin berat. Kini, ia memilih agar darah itu miliknya sendiri. Ia menerima luka sebagai bentuk pertanggungjawaban, seolah dengan menahan sakit ia bisa menyeimbangkan timbangan yang dulu ia rusak. Ia tak berharap pengampunan, ia hanya ingin agar kesalahan tak berulang pada orang yang sama sekali tak bersalah. Malam sering membawakan bayangan lama. Wajah Sugeng muncul sesaat, lalu lenyap, digantikan wajah-wajah lain dari masa lalu yang lebih jauh. Mang Sahli menutup mata, membiarkan semuanya lewat tanpa dilawan. Ia tahu, hantu-hantu itu tak bisa diusir, hanya bisa diterima. Becaknya menjadi saksi bisu. Di sanalah ia merenung, menimbang setiap keputusan yang ia ambil siang hari. Kekuasaan yang ia pegang kini berbeda, tapi bebannya tetap sama berat. Menjaga batas jauh lebih melelahkan daripada merobohkannya. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri berapa lama ia sanggup bertahan. Usia tak bisa ditipu, luka tak selalu sembuh sempurna. Namun setiap kali keraguan muncul, ia teringat wajah-wajah pedagang yang kini bisa tersenyum, sopir yang bekerja tanpa takut. Itu cukup untuk membuatnya tetap duduk, tetap berjaga. Di bawah langit malam Tanah Abang, Mang Sahli menyadari satu hal dengan jujur, menjadi raja bukan tentang berdiri di puncak, melainkan tentang bersedia berdarah agar yang lain tak perlu. Dan selama ia masih sanggup menahan sakit itu, ia akan tetap duduk di becaknya, menjaga. Cerita itu menyebar tanpa pernah benar-benar diketahui dari mana asalnya. Dari warung kopi ke bangku penumpang, dari pedagang kaki lima ke sopir yang menunggu giliran berangkat. Tentang seorang tukang becak Parubaya yang berdiri melawan raja palsu, dan menumbangkannya di tengah terminal. Setiap yang bercerita menambahkan detail, namun intinya sama, Tanah Abang berubah dalam satu sore berdarah. Nama Mang Sahli disebut dengan suara setengah berbisik. Ada yang menyebutnya pahlawan, ada pula yang tetap memanggilnya monster lama. Namun bahkan mereka yang ragu tak bisa menyangkal satu hal, sejak hari itu, terminal menjadi lebih aman. Malam tak lagi sepenuhnya menakutkan, dan pagi datang tanpa kabar pemalakan. Legenda itu tumbuh bukan dari poster atau teriakan. Ia hidup dari pengalaman, sehari-hari, dari pedagang yang bisa pulang membawa uang utuh. Dari penumpang yang tak lagi dipelototi saat turun. Dari sopir yang bekerja tanpa harus membayar rasa takut. Semua itu menjadi bukti yang lebih kuat daripada cerita manapun. Ada versi yang mengatakan Mang Sahli kembali menikmati kekuasaan. Ada pula yang bersikeras ia justru membencinya. Kebenaran ada di antara keduanya. Ia memegang kekuasaan bukan untuk menikmati, melainkan untuk membatasi, agar yang dulu pernah ia lakukan tak terulang oleh tangan lain. Anak-anak terminal yang lebih muda mendengar kisah itu dengan mata membesar. Bagi mereka, Mang Sahli seperti tokoh dongeng gelap, seseorang yang turun ke neraka dan kembali dengan aturan sendiri. Bukan untuk membersihkan dirinya, tapi untuk menjaga agar orang lain tak jatuh ke lubang yang sama. Orang-orang tua mengangguk pelan setiap kali kisah itu disebut. Mereka tahu legenda semacam ini tak lahir dari kebaikan murni, melainkan dari penyesalan yang dalam. Dan penyesalan, jika diarahkan, bisa lebih kuat daripada ambisi. Tanah Abang, kata mereka, aman bukan karena hukum. Bukan karena seragam atau sirene. Ia aman karena ada satu pria yang tahu betul bagaimana neraka bekerja, dan memilih berdiri di gerbangnya, menahan pintu agar tak terbuka lagi. Legenda itu terus hidup, berlapis bisikan dan kenangan. Dan di balik semua cerita yang dibesar-besarkan, satu kebenaran tetap berdiri, seorang tukang becak memilih kembali ke neraka, bukan untuk berkuasa, melainkan agar orang lain tak perlu masuk ke dalamnya. Pagi datang pelan di terminal Tanah Abang. Matahari menyelinap di antara tiang-tiang tua, menyentuh aspal yang mulai hangat. Di tengah kesibukan yang kembali hidup, Mang Sahli menarik becaknya seperti hari-hari sebelum darah mengalir. Langkahnya berat, pundaknya masih menahan nyeri, tapi roda becak berputar dengan tenang, seolah tak pernah ada perang. Tak ada mahkota di kepalanya, tak ada istana tempat ia bersemayam. Pakaiannya tetap sederhana, wajahnya tetap keras oleh usia dan luka. Namun setiap orang yang berpapasan dengannya memberi ruang, menunduk hormat tanpa diminta. Bukan karena takut semata, melainkan karena tahu siapa yang berdiri di hadapan mereka. Mang Sahli tak membalas hormat itu dengan senyum lebar atau anggukan penuh wibawa. Ia hanya menarik becaknya, fokus ke depan.
Ia tak ingin dikenang sebagai raja yang duduk di atas kepala orang lain. Ia memilih berjalan sejajar, meski semua orang tahu, jika garis itu dilanggar, ia akan kembali berdiri paling depan. Terminal kini bergerak dengan napas yang berbeda. Pedagang membuka lapak tanpa cemas. Penumpang berlalu tanpa was-was. Suara tawa kecil terdengar di sela transaksi. Semua itu bukan hasil peraturan tertulis, melainkan akibat satu keputusan berdarah yang tak ingin diulang siapapun. Mang Sahli berhenti sejenak, mengelap keringat, lalu kembali melangkah. Dalam dirinya, ia tahu kebebasan ini rapuh. Ia tak abadi. Suatu hari, tubuhnya mungkin tak sanggup lagi berdiri. Tapi selama ia masih ada, ia akan menjadi tembok terakhir, bukan untuk menguasai, melainkan untuk menahan. Tak ada polisi yang mengawal langkahnya. Tak ada hukum yang menuliskan namanya. Namun Tanah Abang memahami bahasa yang lebih tua dari semua itu, reputasi yang ditegakkan oleh pilihan, dan ketertiban yang dijaga oleh pengorbanan. Orang-orang berkata terminal ini bebas. Bebas dari pemalakan, bebas dari teror, bebas dari raja palsu yang haus darah. Dan mereka tahu kebebasan itu bukan hadiah, melainkan hasil dari satu pria yang menanggung akibat masa lalunya sendiri. Terminal Tanah Abang bebas, bukan karena polisi, bukan karena hukum, melainkan karena seorang mantan raja preman yang memilih berdiri lagi, tanpa singgasana, tanpa mahkota, meski tubuhnya hancur, demi memastikan yang lain bisa berjalan tanpa takut.